Nah, pada malam ini topik yang saya bahas adalah sifat dan karakter manusia tidak berubah ya setelah air bah melanda dunia ini. Nah, hanya di Alkitab saja yang mengungkapkan bahwa bumi pernah dibinasakan atau dibanjiri oleh air bah. Ya, Allah yang adil dan Maha Kudus yang melihat kondisi hidup manusia di atas bumi ini sudah rusak total. Dalam arti rusak total bukan berarti manusia sudah tidak ada lagi free will ya. Bukan maksudnya tidak ada lagi hati nurani. Manusia masih memiliki free will dan hati nurani. Nah, setelah Allah melihat manusia yang bertambah banyak ini karena anak-anak Allah yaitu the fallen angels ya, fallen angel itu adalah Nephilim ya, bahasa Ibrani-nya itu yang berdosa ya melawan Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke bumi dan mereka mengawini perempuan-perempuan dan melahirkan the giant atau manusia raksasa. Tapi manusia selalu pikirannya membuahkan kejahatan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Nah, saudara-saudara, kata di sini kata menyesal, ini memang kalau di King James pakainya adalah God repented. Nah, kata repented atau bertobat itu bukan arti Allah itu bertobat karena dia buat kesalahan. Dan Allah tidak perlu bertobat kepada siapa saja ya. Tapi TB menerjemahkannya adalah sorry, menyesal melihat bahwa manusia berbuat jahat di atas bumi ini, maka Tuhan karena Allah itu maha suci, maha kudus, maka manusia harus dihukum dan Allah ingin menghancurkan manusia dan dia menyelamatkan Nuh. Nah, mengapa Tuhan menyelamatkan Nuh? Apakah karena dia sudah dipredestinasi untuk diselamatkan? Tidak. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Nuh percaya kepada Allah. Dan Nuh mentaati perintah Tuhan untuk membuat bahtera atau kita katakan sekarang kapal kayu raksasa ya, ya satu kapal raksasa yang besar dan dibangun di atas gunung. Nah, ini kan membuat orang zaman Nuh ini kan bisa ketawa mengolok-olok Nuh, aduh Nuh kamu sudah gila ya. Masa membangun kapal kayu raksasa di atas gunung? Ya, untuk apa? Oh, Nuh mengatakan kalian harus bertobat, percaya. Ayo ikut saya membangunnya karena Tuhan akan mengirim air besar untuk membasmi atau membinasakan manusia di atas muka bumi ya. Mereka ketawa-ketawa saja ya, saudara-saudara ya. Ya mereka buat lucun-lucun saja. Nah, ya, apa yang terjadi pada zaman Nuh ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa kedatangan anak manusia sudah dekat gitu ya, seperti zaman Nuh ya. Manusia nggak peduli, manusia hanya menikmati dunia ini ya, dia tidak peduli akan apakah itu murka Allah akan datang dan sebagainya. Nah, itu saudara bisa baca di Matius 24 ya, dengan jelas ya. Demikian juga pada zaman Nuh ya, bahwa manusia zaman sekarang atau kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh ya, mereka tidak peduli akan hukuman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan manusia ini ya, bahwa memang setelah manusia binasa dan Nuh keluarganya yang diselamatkan, saudara-saudara. Nah, dunia ini kemudian
manusia berkembang biak lagi di atas bumi dengan dari anak Nuh sendiri, yaitu Sem dan Yafet, ya. Nah, Sem dan Yafet ini tiga saudara ini, ya, mereka melahirkan anak dan keturunan-keturunannya bertambah berkembang biak lagi. Nah, akhirnya mereka pikir, kita satu bangsa atau satu bahasa, ya, tidak perlu terpencar ke seluruh bumi seperti yang Tuhan perintahkan. Kita bangun gedung pencakar langit yang dikatakan itu Babel, ya, supaya kita bisa bangun kota besar sampai ke langit gitu, ya. Tapi Allah melihat, ya, bahwa manusia hatinya memang selalu memikirkan hal-hal yang jahat, bertentangan dengan kehendak Bapa. Hanya Tuhan turun untuk mengacaukan mereka. Maka itulah disebut dengan Babel, ya, ya, kerajaan Babel yang di apa nama itu, ya, dihancurkan Tuhan atau tidak jadi bangun mereka. Akhirnya mereka terpencar, ya, ke seluruh penjuru bumi. Nah, seperti apa yang dikatakan Alkitab dengan jelas, ya, keturunan Ham ini menuju daerah Kanaan, ya, tinggal di Kanaan dan juga di ke benua Afrika, ya. Maka yang kita kenal dengan kulit hitam, Ham. Kemudian Sem, ya, tersebar ke timur dan mendiami benua Asia, ya, yang kita kenal dengan orang kulit sawo matang. Nah, dan juga bercampur sedikit warna putih lah, ya, termasuk orang Chinese gitu, orang Mongol, orang Chinese dan sebagainya. Nah, sedangkan Yafet, ya, mendiami benua Asia gitu, bagian Turki, kemudian ke arah Eropa, yang kita kenal dengan orang kulit putih, orang Western, atau istilah sekarang Indonesia orang bule, ya, berambut pirang atau perak dan hidung mancung. Nah, ini keturunan daripada Yafet. Nah, memang Tuhan mau supaya manusia terpencar ke seluruh bumi sesuai dengan kehendaknya, kan, pada waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa supaya mereka beranak cucu, ya, memenuhi bumi ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia bertambah, berkembang, tapi manusia tetap, ya, kejahatannya tidak berubah, sifat karakternya tidak berubah, sekalipun manusia itu pernah sudah dihancurkan oleh Tuhan, ya. Ah, Sifat karakternya tidak berubah, selalu, ya, perbuatan mereka menghasilkan atau kejahatan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, hanya Alkitab saja, ya, firman Tuhan yang mengatakan, ya, keadaan manusia semenjak dihukum oleh Tuhan melalui air bah, sifat karakternya tidak berubah. Kenapa? Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada manusia, keadaan manusia, ya. Yang pertama kita lihat, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, tadi mengatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Nah, kecenderungan ini hatinya, kalau King James itu seharusnya the thoughts, ya, pikiran, thoughts of his thoughts. Coba saudara lihat di King James-nya gimana. Ya, kan? Di situ mengatakan, ya, imajinasi of the thought. Nah, di situ ada namanya imajinasi of thought. His heart was only evil. Coba saudara pikirkan imajinasi of thought. Jadi pikirannya berimajinasi selalu, ya, membuahkan wicked, evil, ya, selalu evil, ya, berpikir, berimajinasi, lalu ingin melakukan sesuatu hal-hal yang jahat. Nah, manusia, saudara-saudara, walaupun yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, tidak terlepas daripada sifat karakter ini, masih melekat daripada diri kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya? Nah, orang yang percaya, ya, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin ada tingkatan dosanya. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan yang luar biasa kepada manusia, kan? Kita tidak membunuh orang semena-mena, kita tidak buat sesuatu kejahatan seperti teroris dan sebagainya, kan, tidak begitu, kan? Tetapi saudara-saudara, nah, ayat ini menunjukkan kepada kita imajinasi, pikiran,
dari hati kita itu. Nah, bisa saja kita memikirkan berimajinasi sesuatu. Nah, dari pemikiran kita ini selalu ada membuahkan apa? Yang hal yang salah, hal yang jahat, ya buat membuat sesuatu. Ya ini pada kita harus mengaku ya. Mungkin bisa juga para pendeta ya yang berteologi ya, pendeta yang punya pengetahuan atau yang punya mendapatkan titel dokter. Nah, kan selalu berpikir berimajinasi imajinasi ya saudara-saudara ya. Kira, wah ini harus bagaimana, ini ayat ini gimana dan sebagainya. Nah, makalah akhirnya kita tahu lah, saudara-saudara, dengan dari imajinasi ini akan bisa timbul daripada menerjemahkan Alkitab, memahami Alkitab salah, kira. Makanya ada namanya Bart Ehrman, wah seorang teolog yang sangat terkenal dengan bukunya ya, mereka mengatakan The Misquote of Jesus ya bukunya ya, dan mengatakan Alkitab banyak salah, banyak keliru. Wah, Anda bisa bayangkan dari mana itu dia peroleh. Nah, imajinasi, ya kan? Nah, banyak pendeta kan mempunyai imajinasi, akhirnya mengecap orang sesatlah, salahlah kamu, saya yang benar. Nah, akhirnya timbul dari situ, saudara ya, menjustifikasi diri, membenarkan diri. Nah, itu sangat berbahaya. Maka orang percaya, sekalipun doktor teologi ya, bisa punya pikiran yang salah atau jahat, begitu, atau punya ide yang jahat. Nah, kemudian yang kedua, sudah kita lihat, Tuhan mengatakan kepada manusia yang tidak berubah ini ya, matamu jahat, nampak dari matamu tak ada rasa takut Tuhan. Roma 3:18, coba kita ngecek. Roma 3:18. Nah, jadi istilahnya matamu jahat, kita singkatkan aja. Nah, coba lihat ayat 18 mengatakan kan jelas itu ya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, kalau kalau King James kan mengatakan there is no fear of God before their eyes. Di mata mereka tuh tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang belajar dengan kepribadian manusia kan ada ilmu mempelajari sifat karakter manusia, bisa lihat dari wujud muka kan gitu ya, ya bisa melihat dari mata dan sebagainya. Ah, ini mata orang ya, mata jahat kita bilang ya. Nah, Tuhan tahu kan, hati manusia tahu, hati pribadi manusia tahu. Dia bisa lihat istilah matamu jahat, tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, di pasal yang sama, ya Roma 3 ayat 14, mulutmu jahat, yang nyatakan. Kenapa mulutmu jahat? Coba kita lihat ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Wow, bayangkan mengutuk orang dan juga memberkati orang juga ya, dengan mulutnya itu ya keluar sumpah serapah. Nah, saudara-saudara. Nah, orang Kristen bisa nggak jatuh ke dalam hal ini? Oh, mungkin juga bisa ya. Kalau dia emosi-emosi juga bisa dia sumpah serapah kepada orang. Ya, itu sangat bahaya. Ada kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam dosa itu. Nah, kemudian kita lihat lagi mulutnya ya. Kemudian kita lihat ada hubungannya dengan lidahmu rusak. Nah, gimana rusaknya? Nah, itu ayat yang ke-13. Ayatnya di atas, coba lihat. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tenganga, meraih bibir mereka mengandung bisa. Nah, katanya di sini ada 13 bahasa Inggrisnya tongues. They have used deceit. Nah, menipu lagi. Penuh dengan racun, ya kan? And under the lips, ada bawah bibir mereka. Jadi kita mengatakan lidahmu rusak. Kalau kita katakan your tongue out of order, istilahnya rusak. Nah, di apartemen kami ini ya, liftnya kan sudah tua, sering rusak dan selalu mengatakan liftnya out of order, rusak, saudara. Katanya di sini jelas firman Tuhan ya. Makanya kita lidah ini penuh dengan tipuan dan racun ular binas ular bisa berbisa ya, sangat berbahaya. Maka kita harus hati-hati memakai lidah kita, ya kan? Bisa memuliakan Tuhan, juga bisa mengutuk manusia begitu. Oke. Kemudian yang kita lihat lagi Yeremia 16:12, istilahnya hatimu jahat, istilahnya. Nah, hatimu jahat.
Ya, Yeremia 16:12. Evil hearts. Nah, itu jelas sekali ya. Di Yeremia pasal 16 ayat 12. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi juga ada di Yeremia 17:9 ya. Evil heart. Kemudian Yesus juga mengatakan di Matius 7:21 mengatakan sumber kejahatan itu dari hatimu. Makanya hatimu jahat. Itu di Markus pasal 7 ayat 21 mengatakan bukan setiap orang yang bersuruh bukan Matius ya, Markus 7:21. Markus 7:21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran ya. Nah, your thoughts, adulteries, fornication, murder, membunuh. Jadi hatimu jahat katanya. Kemudian yang keenam mengatakan telingamu berat mendengar, ya kan? Di Kisah Para Rasul 28 ayat 27. Ini nih berat mendengar gitu ya. Ada apa telinganya berat mendengar? Nah, istilahnya itu di telinga manusia ini udah banyak kotoran ya. Tidak mau dengar lagi perintah Tuhan, firman Tuhan. Berat mendengar itu istilahnya ya. Nah, kenapa? Selalu mendengar hal-hal yang hal-hal duniawi yang masuk ke dalam pikiran. Kalau mau mendengar firman Tuhan, pengajaran, udah nggak mau mendengar lah begitu, saudara. Mau mendengar yang enak-enak saja. Oke, kemudian kita lihat lagi yang ketujuh, pikiranmu tidak baik. Nah, Amsal 24 ayat 9. Nah, di sini ada istilah pikiranmu tidak baik. Kalau kamu pikir-pikir hal yang bodoh itu adalah dosa. Nah, ini bahasa King James-nya. Pakai King James Amsal 24 ayat 9. Ya, the thoughts of foolishness is sin. Jadi orang berpikir yang bodoh saja itu sudah berdosa loh ya. Dan scorner pencemooh itu ya abomination to man sebagai kejian bagi manusia ya. Nah, jadi kita mengatakan pikiranmu tidak baik begitu. Kemudian yang kedelapan ya ini sifat dan karakter manusia itu tanganmu cemar dengan darah. Nah, sedikit mau bunuh orang, dikit-dikit mau bunuh orang. Bukan hanya dikit, tapi hati ingin mau celakakan orang. Nah, itu Yesaya 59 ayat 3. Ya kan? Nah, di Jakarta dengan juga daerah-daerah lain ya, di Indonesia ini banyak kita dengar mengenai orang yang naik motor tuh begal, gitu, merampas motor orang, merampas harta orang gitu, begal. Dan mereka yang begal itu tidak segan-segan ya membunuh orang loh, itu sangat mengerikan ya. Makanya yang naik motor kadang-kadang harus sim, harus hati-hati di jalan loh. Begal ada di mana-mana. Ini tangan orang penuh dengan tangan cemar penuh dengan darah. Kemudian 9, kakimu cepat menumpahkan darah. Nah, Roma 3:15 ada sana mengatakan ya, ya cepat-cepat kakinya jalan mau numpahkan darah orang. Nah, ini orang-orang yang sangat mau selalu buat jahat. Kemudian yang ke-10, jalanmu bengkok. Tuhan bilang juga di Roma 3:16. Ya, ini orang yang jalan bengkok akan dihancurkan. Ya, akan hancur kehidupan mereka karena jalan-jalan mereka. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang firman Tuhan katakan tentang sifat dan karakter manusia dari sejak manusia dihancurkan oleh air bah sampai hari ini tidak pernah berubah keadaan manusia. Karena itulah Roma 3:23 mengatakan bahwa setiap manusia telah berdosa itu, kan? Dan telah kurang kemuliaan Allah. Ya, TB memakai hilang kemuliaan. Dia tidak hilang kemuliaan, tapi ini masih punya free will. Dia punya hati nurani, begitu ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini ada 10 ya, apa yang firman Tuhan katakan tentang sifat karakter manusia yang tidak berubah ya dari diri manusia ini. Oke. Nah, perlu kita ingatkan kembali pada orang-orang yang percaya bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak terlepas daripada bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang jahat. Ya, mungkin kita tidak buat kejahatan yang luar biasa,
tapi dalam pikiran kita, ya, imajinasi pikiran kita, ya, dari mulut kita bisa mengeluarkan juga hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan orang lain, ya. Setiap hari kita kan banyak ngomong, ya, kita banyak bicara, ngomong-ngomong. Kita ngomong apa? Ada nggak kita ngomong-ngomong yang menyakiti orang? Ya, kita memakai lidah kita, juga kita menjudge orang tanpa dengan menyelidiki terlebih dahulu, sembarang menjudge orang, itu kan juga bisa adalah suatu dosa, ya, ya, yang kita bikin, yang kita buat. Oke. Nah, oleh sebab itulah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita, ya, orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup pimpinan, perlu pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak dipimpin oleh keinginan daging kita, sehingga kita melawan keinginan akan Roh Kudus sendiri. Dan mohon Tuhan yang memberikan kita kekuatan supaya hidup kita ini selalu memuliakan Tuhan kita melalui hidup kita dan tindakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.